Dari kecil aja. Ya. Soalnya suara saya sudah lebih besar juga. Kalau orang Batak, orang Ambon jangan ditanya ya kalau suara ya. Puji Tuhan, selamat sore, menjelang malam. Semua itu tangan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Sebelumnya saya berterima kasih diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan dari Ketua Pemuda Remaja Gaprak di tempat ini. Saya masih rindu mau menaikkan pujian. Saya terberkati pujian pada hari ini. Tapi saya mau naikkan lagi pujian sesuai dengan tema. Sebenarnya temanya nih tema yang istilahnya sering kita lakukan. Tapi kita mau nyanyi dulu pujian Yesus kekasih jiwaku. Ya, saya mudah bangkit berdiri biar agak sedikit bersemangat ya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan aku pujian, tinggikan namamu dengan gentar, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat pujian, tinggikan namamu dengan gentar, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku, dengan gentar ku puji, dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Setidaknya sudah ada terlihat lah ya wajah-wajah baru. Wah, puji Tuhan, haleluya, ada wajah baru lagi. Amin, haleluya. Selamat datang. Nanti perkenalkan diri ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersuka pada sore hari ini dan saya yakin semua pemuda remaja di tempat ini boleh bersuka ya. Amin, haleluya. Tema yang diberikan oleh ketua pada sore hari ini memuji Tuhan. Amin. Memuji Tuhan. Kata-kata memuji Tuhan ini sering kita dengar dan pastinya kita sebagai anak-anak Tuhan sering kita lakukan ya. Amin. Amin, haleluya. Kita buka terlebih dahulu di Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Yang sudah mendapatkannya sambil kita menghormati firman Tuhan, kita membaca, saya mengamati berdiri. Semuanya udah pada dapat ya? Pemuda remaja yang diberkati Tuhan yang luar biasa, sudah dapat semua ya? Kita baca bersama-sama ayat ini, nggak terlalu banyak. Kita baca dengan suara lantang ya. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya.
Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenti. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tema pada sore hari ini ada di ayat 6, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Berarti kita salah satu ciptaan Tuhan yang bernafas, berarti wajib ya untuk memuji Tuhan. Seharusnya memang ibadah pada sore hari ini sudah direncanakan oleh ketua mau outdoor, tapi karena lain hal jadinya kita kembali ke gereja. Tidak apa-apa Bung ya, padahal saya sudah siapkan baju sport tuh ya, olahraga, karena saya tuh udah lumayan lama tidak terlalu berolahraga. Janjinya sih sama Bapak Gembala, saya resign, saya ambil waktu. Tapi setelah saya masuk di perkumpulan ibu-ibu, namanya grupnya ibu-ibu jogging. Jalannya cuma nggak nyampe 15 menit udah ada bubur ayam, saya makan bubur ayam. Ya gimana, kayak bisa lihat lah ya perbedaannya sekarang. Semakin diberkati, amin lah, haleluya. Mudah-mudahan Bapak Gembala tetap nggak ke kiri dan ke kanan ya, maksudnya ngeliatnya ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita juga bersyukur kalau kita saat ini diberikan kesehatan dan anak-anak muda di tempat ini, saya lihat nggak ada yang loyo, nggak ada yang letih. Walaupun ada yang sekolah ya hari ini ya kayak si Yemima sekolah ya. Nah mungkin lelah, tapi saya boleh melihat semua pemuda remaja tempat ini bersuka cita ya. Amin, haleluya. Kalau kita baca dalam teks pasal 150 ini, awal pasal ini dan akhir pasal ini, siapa yang bisa jawab kata-kata apa itu? Kalau tadi kita baca Haleluya. apa? Haleluya. Puji Tuhan. Makanya kenapa kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan selalu mengatakan haleluya. Karena kata-kata haleluya ini adalah salah satu ucapan kita untuk memberikan pujian kepada Tuhan. Ya, amin ya. Dan di ayat ini juga, kalau kita perhatikan, yang pertama tadi awal dan akhir ada kata haleluya. Jadi perkataan ini hanya kita sampaikan kepada Tuhan karena perbuatan dan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Ya, amin. Lalu yang kedua ada kata yang sering diucapkan dalam ayat ini. Kata-kata apa? Hampir lebih dari 10 kata-kata. Pujilah Dia. Benar kan? Dari awal sampai akhir ada berapa kata-kata pujilah Dia? Setiap pasal itu disampaikan. Ada 10, ya, kalau nggak salah. 10 kata pujilah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau ada kata lah, ya, ini ada guru nih, kemarin hari guru, selamat hari guru. Nah, biasanya bu guru juga belajar juga ya tentang bahasa Indonesia. Kalau ada kata-kata yang ada pakai kata lah,
itu berarti merupakan perintah. Betul ya? Perintah. Jadi dalam pasal ini, pasal 150, kita diperintahkan, ditulis oleh Raja Daud, kita untuk mengakui dan menyaksikan kebaikan Tuhan dengan memuji Tuhan. Itu wajib ya, sebagai anak-anak Tuhan ya. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting, pujilah Tuhan dengan rebana dan tarian. Jadi dalam pasal ini Raja Daud menaikkan pujian kepada Tuhan dengan begitu banyak alat musik yang dia punya, yang dia bisa ya. Katanya Raja Daud itu sering menari ya, sering menggunakan alat musiknya juga untuk memuji Tuhan. Tapi kita nggak usah berkecil hati kalau kita punya suara yang mungkin tidak terlalu enak didengar. Tuhan nggak minta penyanyi yang hebat untuk memuji Dia, tapi Tuhan lihat dari kedalaman hati kita, ya, iman kita di saat kita mau memuji Tuhan. Karena nanti kalau di surga nggak ada kedengaran suara malas, nggak ada. Tuhan kasih suaranya semua baik ya. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang saya tekankan terus kepada Bapak Gembala. Amin, haleluya. Ya. Pasal 150 ini merupakan pasal terakhir dalam kitab Mazmur. Jadi kalau nanti ada kuis, kalau ditanya berapa pasal, ada 160, ketahuan nggak baca Alkitab. Ingat-ingat aja, Mazmur itu hanya ada 150 pasal. Dan Mazmur ini semua ditulis oleh Raja Daud, itu pujian kesaksian untuk Tuhan. Ya, kita buka di Mazmur 103 ayat 1. Jadi dalam Mazmur ini banyak kata-kata pujilah. Jadi kalau pemuda remaja mau rajin, sekarang gampang kok lihat di handphone, search di Mazmur, pujilah. Itu berapa banyak? Banyak, saya sudah cari. Ya, sudah dapat 103 ayat 1. Saya minta mungkin Torat bisa baca Mazmur 103 ayat 1. Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap baik batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, menjadi pada burung rajawali. Tuhan telah menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Dia telah memperkenalkan jalan-jalannya dan kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidaklah selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setia ngisi atas bumi demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini tubuh. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian dia berbunga. Apabila angin menghembusnya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenal lagi. Tapi kasih setia
ya Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak itu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang benar untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan titahnya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala bentangannya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala bakannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Haleluya. Setiap perkataan pujilah Tuhan ada dikatakan hai segenap batinku, segenap jiwaku. Ya. Jadi pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan itu nggak sama dengan pujian kita kepada manusia. Ya. Terkadang kita bisa memuji orang yang baik sama kita, itu mudah, ya. Itu bisa kita sampaikan. Tapi biarlah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu harus benar-benar datangnya dari batin, dari jiwa kita, ya. Jadi bukan hanya di mulut saja, ya. Kalau itu benar-benar lahir dari diri kita, berarti kita sedang merasakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Benar gak? Ya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan menaikkan pujian, memuji Tuhan bukan hanya di saat doa pergumulan kita dengan Tuhan. Benar gak? Tapi di saat kita dalam kesusahan pun, di saat Tuhan belum menjawab doa kita pun, biarlah kita juga mau memberikan pujian kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Memuji Tuhan itu banyak cara, ya. Coba pemuda remaja bisa ada yang tahu gak? Memuji Tuhan itu pasti yang kita tahu dengan bernyanyi, ya. Selain itu kira-kira apa kita memuji Tuhan? Lewat apa? Lewat apa? Selain pujian bisa lewat doa. Ya, saya lewat apa? Betul, lewat doa. Dengan apa lagi? Dengan kita bersaksi, ya, memberikan persembahan ucapan syukur. Itu juga salah satu ungkapan hati kita untuk memuji Tuhan. Ya, biarlah kita memuji Tuhan bukan karena kita mendapat berkat, sekali lagi, bukan pada saat doa kita Tuhan dengar, tapi di saat apapun kita harus bisa belajar menaikkan syukur. Di saat kita mungkin ujian kita sulit gak bisa kita kerjakan, katakan terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong ujian sampai hari ini dengan tidak sakit, itu juga ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kalau saya boleh bernapas dan sehat, itu karena Tuhan masih mengasihi kita. Jadi biasakan kita pada saat pagi hari, sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita sekolah, sebelum kita kuliah, kita katakan terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya. Kita buka di Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Dalam ayat ini juga dikatakan, sudah dapat semua ya? Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita juga menaikkan pujian syukur kita juga harus belajar untuk merendahkan diri kita. Jadi bukannya kita memuji Tuhan dengan suara lantang,
didengar orang, nggak harus juga. Tapi dengan kita mau merendahkan diri, Tuhan juga disenangkan dengan hal itu, ya. Saya coba mau bertanya kepada pemuda remaja juga di tempat ini. Kenapa sih? Atau alasannya apa sih kita harus memuji Tuhan? Ini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu-satu nggak boleh sama, ya. ya. Saya minta yang senior dulu deh ya. Alasannya apa Bung Dedi kita harus memuji ataupun menyembah Tuhan? Alasannya kenapa? Amin. Haleluya. Yang pertama enak, jadi dia nggak ada yang ngikutin, ya. Jadi nggak ada yang terakhir. Pertama, Tuhan Yesus baik. Lalu yang kedua, sehat. Kenapa sehat harus memuji Tuhan atau bersyukur sama Tuhan? Karena apa? Amin, haleluya. Karena kita sudah diberikan hidup, berarti kita ciptaan Tuhan. Luar biasa loh pemikirannya. Sudah sampai seperti Tuhan ya, luar biasa. Lalu yang ketiga udah deg-degan ya. Ketiga. Coba Bung Jerry, kenapa alasannya? Gak usah yang susah-susah, gampang. Karena apa? Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin, haleluya. Karena Tuhan sudah memberikan rohnya kepada kita untuk menyertai kita dalam kehidupan kita. Ya, karena Tuhan sudah beserta dengan kita. Amin, haleluya. Lalu Torah, apa alasannya Torah untuk memuji Tuhan? Doa kepada Tuhan. Itu cara memuji Tuhan. Tapi kenapa Torah harus berdoa dan memuji Tuhan? Karena apa? Kalau kita berdoa, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Karena Tuhan sudah mendengarkan doa-doa kita, ya, ya. Karena Tuhan sudah baik. Amin. Haleluya. Lalu yang lima, kenapa alasannya yang lima harus memuji Tuhan? Tadi karena Tuhan baik, karena kita ciptaan Tuhan, Tuhan sudah beserta kita, Tuhan dengar doa-doa kita. Karena apa? Yang lima. Karena Tuhan sudah, Tuhan baik juga ya, pastinya. Iya, karena Tuhan baik juga sama Yenima. Lalu Bu Guru, coba Bu Guru, karena apa Bu Guru harus memuji dan memberikan pujian kepada Tuhan? Apalagi kalau guru tiap pagi mengajarkan anak-anak itu bernyanyi ya, bernyanyi dan memuji Tuhan. Alasannya kenapa? Kalau biasanya sekolahnya sering nanya, sekarang ditanya. Haleluya. Kalau ditanya kenapa kita mau memuji Tuhan, yang penting karena sudah dipilih sama Tuhan dan Amin. sama Tuhan. Dahsyat. Ini guru jawabannya guru ini benar. Karena kita sudah dipilih oleh Tuhan, ya. Kita sudah diangkat, dipindahkan dari yang gelap ke terang. Kita terpilih. Luar biasa jawabannya. Lalu ini boleh kenalan namanya siapa? Ini dulu kalau saya lihat saya mengingat 45 tahun. Oh salah, itu mau baik saya dulu ya. Ya, siapa namanya? Radika. Luar biasa. Kenapa Radika harus memuji Tuhan? Karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita setiap harinya. Amin, haleluya. Menyertai dan memberkati kita setiap harinya. Amin, haleluya. Coba Bung Andre yang bentar lagi mau sekolah. Karena apa Bung Andre harus memuji Tuhan? Karena Tuhan senang dipuji. Amin, haleluya. Memang itu sifatnya Tuhan kita, itu gampang banget namanya. Cuma dibalik ya, dibalik. Ini kalau bahasa Indonesia guru dibalik. Kenapa harus dipuji? Kenapa kita harus memuji Tuhan? Ya karena Tuhan senang dipuji. Itu luar biasa. Bung Andre udah sama kayak Bapak Gembala, udah bisa tahu triknya ya. Coba ini hamba Tuhan yang kita kasihi ya, Ibu Novel. Kenapa harus memuji Tuhan? Karena Tuhan selalu memberikan mujizat setiap hari, memberkati kita, memberikan kita sukacita dan sejahtera. Amin, amin, haleluya. Inilah jawabannya memang sudah hamba Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan.
Semua alasan yang disampaikan itu adalah alasan yang hebat. Alasan dari diri kita yang kita sampaikan untuk memuji Tuhan. Amin. Ya. Yang pertama karena Tuhan baik, karena Tuhan sudah memberkati kita, karena Tuhan selalu ada bagi kita, ya, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan selalu mukjizatnya, ya, dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting karena apa? Karena Tuhan sudah mau berkorban bagi kita. Kalau Tuhan tidak berkorban, mati di kayu salib, mungkin kita tidak akan pernah selamat. Dan apa yang kita kerjakan sampai saat ini akan sia-sia. Ya, jangan pernah lupa pekerjaan Tuhan yang sudah dilakukan bagi kita, mati di kayu salib, bangkit untuk menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Ayat terakhir sesuai dengan ayat, maksudnya tadi yang alasan dari ibu guru, kita buka di 1 Petrus 2 ayat 9. Karena kita sudah dipilih dan ditebus oleh darahnya, sehingga kita menjadi kepunyaannya Tuhan. Ya, sudah dapat 1 Petrus 2 ayat 9. Nona bisa baca 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Amin. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Jadi gak ada alasan kita tidak memuji Tuhan, ya. Gak ada alasan. Dan jangan pernah lupa. Kalau dalam, tadi saya sempat tanya sama Bapak Gembala, terjemahan dalam NIV, ini kata-katanya saya ambil, ini lebih bermakna lagi, lebih istilahnya indah gitu loh. That you may declare the praise of Him who called you out of darkness. Ya, luar biasa. Tuhan sudah pilih kita untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, puji nama Tuhan. Jadi sudah seharusnya dan semestinya kita memuji Tuhan tanpa melihat situasi atau kondisi ataupun doa kita belum dijawab. Ya, kita sudah bernafas juga, itu sudah, kita harus bersyukur dan memuji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kalaupun saat ini pemuda remaja ada pergumulan, mungkin saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Sampai dari lubuk hati kita yang terdalam. Di saat kita dalam kelemahan atau kesesakan, biarlah kita menaikkan pujian Tuhan. Tanpa kita berkata-kata, kita sampaikan Tuhan itu baik dan akan dengar setiap doa kita, pergumulan kita. Ya, amin, haleluya, puji Tuhan. Inilah renungan pada sore hari ini. Biarlah firman yang disampaikan kita terima dan kita bisa kerjakan dan laksanakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, haleluya.